Mbah Samud, pasti banyak orang awam yang masih asing dengan nama ini di dunia perwalian. Beliau adalah orang yang disangka gila oleh banyak orang. Bagi masyarakat yang berdekatan dengan Pasar Kaliwungu, Mangkang, Jerakah, Karangayu, sampai dengan Pasar Bulu, pasti pada tahun 70-an mungkin tidak asing dengan sosok Mbah Samud ini. Mbah Samud ini memiliki ciri bertelanjang dada, sarung agak tinggi dengan gulungan besar di perut, baju disampirkan di pundak, berpeci ke belakang hingga terlihat rambut depannya, dan satu tangan terlihat menggerak-gerakkan jarinya seolah melakukan wirid. Sepintas warga di era tahun tersebut hanya melihat bahwa Mbah Samud hanyalah sosok yang kurang normal. Bahkan, banyak yang mengatakan kalau Mbah Samud ini kapotan ilmu atau tidak kuat melakukan laku tikakat. Mbah Samud ini sering tidur di Pasar Jerakah, Semarang. Beliau kadang berjalan kaki, namun tidak jarang juga numpang angkot. Dan para supir angkot pun akan dengan sangat senang jika angkotnya dinaiki oleh Mbah Samud. Mereka juga tidak akan meminta ongkos pada Mbah Samud, karena jika Mbah Samud naik angkotnya, maka akan banyak orang yang memberi sedekah kepada Mbah Samud, dan semua sedekah itu biasanya akan diserahkan kepada sang supir angkot. Para supir meyakini jika angkotnya ditumpangi Mbah Samud, pada hari itu angkotnya akan dapat banyak penumpang. Demikian juga orang-orang yang mempunyai warung makan di pasar. Mereka akan berebut menawari Mbah Samud agar mau makan di warungnya. Sebenarnya banyak orang di pasar-pasar tersebut yang sudah menyadari keanehan dari Mbah Samud. Mereka bilang kalau Mbah Samud ini bukan orang biasa, maka tidak boleh diganggu. Mbah Samud punya kebiasaan, yaitu sering tidur beralaskan daun kurma yang masih basah atau baru. Dan beliau sering membawa buah kurma yang masih muda atau hijau, entah Mbah Samud ini dapatkan dari mana. Kewalian Mbah Samud ini terkuak karena pada suatu waktu ada tamu dari Kendal sowan kepada Mbah Hamid Pasuruan. Singkat cerita, Mbah Hamid menitipkan salam untuk Wali Samud yang kesehariannya berada di pasar. Wali Samud kesehariannya berada di sekitar pasar dengan pakaian dan tingkah laku persis seperti orang gila. Namun, beliau tidak pernah mengganggu orang-orang di sekitarnya. Terkadang, beliau malah membantu bongkar muat barang-barang di pasar dan tidak mau dikasih upah. Tamu tersebut bingung kenapa Mbah Hamid sampai menitip salam untuk Mbah Samud yang dianggap gila oleh dirinya dan orang-orang di daerahnya. Tamu tersebut akhirnya pun bertanya tentang Mbah Samud kepada Mbah Hamid. Kemudian Mbah Hamid pun mengatakan bahwa Mbah Samud adalah wali besar yang menjaga Kendal dan Semarang. Rahmat Allah turun, bencana ditangkis, itu semua berkat beliau. Kemudian setelah si tamu itu pulang ke Kendal, ia pun menemui Mbah Samud yang sedang berada di pasar dan menyampaikan salam dari Mbah Hamid Pasuruan kepada beliau. Kemudian Mbah Samud berteriak karena kewaliannya telah diketahui orang. Beliau pun langsung berdoa dan mengucapkan La ilaha illallah. Seketika itu Mbah Samud langsung wafat di hadapan orang yang diutus Mbah Hamid itu. Hanya si tamulah yang meyakini bahwa orang yang dicap sebagai orang gila oleh masyarakat Kendal dan Semarang itu adalah wali besar. Tak satupun masyarakat yang meyakini bahwa orang yang meninggal di pasar itu adalah seorang wali. Kemudian jenazah beliau dirawat oleh Modin Jerakah dan dimakamkan di TPU Berkota, Semarang.